Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang umur kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan kitab Al-Arba'in, dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pembahasan kita kali ini telah sampai kepada hadis yang ke-18 yang kita berikan tema takwa dan berakhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya adalah dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, kunyah beliau adalah Abu Dzar, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ini yang pertama. Yang kedua, dan iringilah, susullah suatu perbuatan yang dosa dengan kebaikan. Susullah perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan, iringi dengan perbuatan kebaikan yang berikutnya. Susuli dengan perbuatan kebaikan berikutnya. Apa tujuannya? Pasti akan menghapuskannya. Dan yang ketiga, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan insyaallah ketiga-tiga poin ini akan kita bahas pada syarah hadis ini. Yang pertama, syarah yang pertama yaitu tentang takwa. Dikatakan oleh yang mensyarah hadis ini, hadis ini sebelum kita melihat ke takwa di sini, hadis ini merupakan nasihat yang mencakup yang menyeluruh, al-jami' wasiyatun 'azimatun jami'atun, wasiat, nasihat yang menyeluruh. Menyeluruh apa di sini? Berhubungan dengan hak Allah, berhubungan dengan hak manusia, li huquqillahi wa huquqi ibadihi, baik itu menyangkut dengan hak Allah, apa yang harus kita lakukan pada hak Allah, dan apa yang harus kita lakukan pada hak manusia. Dan kedua-dua ini sangat penting, karena taubat, perbuatan taubat kita terhadap kesalahan kita kepada Allah ada caranya sendiri. Perbuatan dosa kita, kesalahan kita kepada
hak-hak manusia juga ada caranya sendiri. Jangan istilahnya ya, jangan istilahnya istilah orang mudik itu dikatakan ente berbuat salah di Jakarta, tapi giliran minta maaf ke desanya masing-masing. Nah, ini kan nggak nyambung. Kalau kita salah kepada orang, minta maaf kepada orang itu. Nggak cukup kita banyak tahajud, banyak puasa, banyak ini, banyak itu, karena sekarang kita sedang salah kepada orang. Gitu, kita salah sama orang tinggal di Jakarta. Setahun kita tinggal di Jakarta, bersalah sama orang Jakarta. Ketika lebaran maaf-maafannya sama orang di kampung, kan nggak nyambung. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Yang berhubungan dengan hak manusia ini, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid saja belum bisa masuk surga kalau masih ada hak manusia belum ditunaikan. Ini saking agungnya, saking perlunya kita memperhatikan hak manusia. Jangan dianggap remeh. Berbuat salah kepada Allah kita bisa minta ampun di mana saja. Tapi berbuat salah kepada manusia kita harus menemui orang yang kita zalimi tersebut. Ini yang berhubungan dengan hak Allah dengan hak manusia. Adapun dalam masalah hududullah, hukum-hukum Allah yang berkaitan hak Allah dan hak manusia, ini juga berbeda. Para ulama dalam pembahasan masalah peradilan, mereka membedakan antara hak Allah dengan hak manusia. Ini kita bicara sedikit tentang perbedaan hak Allah dengan hak manusia. Tadi kita berbicara dalam masalah berbuat dosa, berbuat salah. Untuk hak manusia langsung minta maaf kepada manusia. Kalau hak ada Allah, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga perbedaan antara hak Allah dan hak manusia, yaitu dalam masalah peradilan. Para ulama membedakan hak Allah itu tidak dibenarkan saling meridhoi untuk menggugurkannya. Hak Allah tidak boleh orang saling meridhoi untuk menggugurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hak manusia, sesama manusia, dibolehkan. Mari kita sepakat, kita meridhoi, kita gugurkan ya, gak usah dibayar ya, gak usah dilakukan ya, itu dibolehkan. Baik, mari kita lihat contoh dalam masalah peradilan. Perzinaan. Ada orang berzina, kemudian ditangkap, kemudian mau dihukum zina dengan hukum cambuk misalnya, atau hukum rajam misalnya. Kemudian kedua orang yang berzina ini bilang, Pak Hakim, kami ridho kok, gak usah dihukum. Kami ridho, sama-sama ridho agar kami gak usah dihukum. Boleh gak? Ataupun si wanita ketika si laki-laki ini mau dihukum, Pak Hakim, saya maafkan dia, saya ridho, saya maafkan dia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena penegakan hukum zina itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu memaafkan tidak diterima. Adapun kalau hak manusia, contoh hak manusia adalah pembunuhan, qisas. Misalnya kerabat saya dibunuh dengan sengaja, maka saya dan keluarga-keluarga saya berhak untuk menuntut qisas. Nah, dalam proses peradilan misalnya ujung-ujungnya saya bilang, Pak Hakim, saya maafkan. Kayak seperti ini, dia
Kami sepakat Pak Hakim, kami sepakat saling meridhoi dan tidak saling menuntut, dan kita memaafkan perbuatan dia yang membunuh saudara kami. Berhak? Berhak. Apa bedanya? Bedanya adalah yang itu, yang pertama, hukum dalam zina itu hak Allah, hukum dalam masalah pembunuhan ini hak manusia. Hak Allah hak Allah saling meridhoi, merelakan, memaafkan, gak ada gunanya. Tapi kalau hak manusia silahkan saling meridhoi, merelakan dan saling memaafkan, tidak mengapa. Baik. Kemudian yang berlaku juga dalam masalah peradilan juga antara hak Allah sama hak manusia, yaitu kapankah kita diharuskan bersaksi ke pengadilan atas perbuatan seseorang. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama perbedaan antara hak Allah sama hak manusia. Kalau yang sedang dilanggar adalah hak Allah, maka bolehkah kita langsung ke pengadilan untuk melaporkannya? Nah, di sini kata para ulama dilihat dulu. Kalau yang sedang dilakukan oleh dia ini, perbuatan yang pelanggaran dilakukan dia ini adalah baru sekali itu. Contoh, dia berzina misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berzina kemudian dia ngaku, tadi malam saya berzina. Bolehkah ataupun haruskah, ini perkataan haruskah bukan boleh. Kalau boleh boleh saja. Haruskah kita langsung datang ke qadhi biar dia dihukum gara-gara telah berzina? Jangan dulu. Dia tadi malam minum minuman keras. Dia lapor ke kita ataupun kita melihat dia. Haruskah, wajibkah kita langsung ke qadhi, ke pengadilan untuk menghukum dia? Kata para ulama, tunggu dulu. Untuk hak Allah Subhanahu wa taala, maka diperhatikan mana hak-hak Allah yang kalau tidak dihukum dengan segera, maka kemaksiatan itu akan berlanjut terus. Atau mana yang kalau nggak dihukum pun kemaksiatan ini bisa terhenti. Yang pertama tadi, orang baru sekali berzina, ngaku. Baru sekali minum keras, ngaku. Baru sekali melakukan perbuatan maksiat, misalnya pacaran, ngaku. Maka tidak perlu kita langsung lapor qadhi untuk dihukum, kita cukup menasihatinya dia. Kenapa? Karena ini perbuatan yang cuma sekali, yang tidak kalau kita biarkan dia nggak akan meneruskan juga. Maka kita tidak wajib melapor kepada qadhi. Beda halnya ada perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh manusia, yang ini kalau dibiarkan maka orang itu terus-menerus di dalam kemaksiatan. Maka yang seperti ini wajib kita lapor ke qadhi, karena kita menyaksikan, kita sebagai saksi wajib kita melapor ke qadhi biar diputuskan oleh qadhi dari perbuatan kemaksiatan dia. Contoh, perhatikan ya bedanya. Yang tadi kalau kita biarkan pun nggak akan berlanjut lagi keharaman. Ini tidak wajib kita lapor ke qadhi. Yang kedua, hak Allah ini kalau kita biarkan, nggak kita laporkan, nggak ditindak, maka dia akan terus menerus di dalam keharaman. Yang seperti ini wajib kita laporkan. Apa contohnya? Contohnya para ulama memisalkan ada orang yang mentalak istrinya talak 3. Yang mana kalau sudah talak 3 nggak boleh rujuk lagi. Tapi ini sudah talak 3, kita dengar benar. Talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Kok rujuk lagi yang ketiga? Dan mereka masih tetap bersama. Kita tanya, loh masih bersama apa? Iya, kita damai-damai kok. Yang seperti ini segera lapor qadhi, biar dihukum mereka untuk segera berpisah. Kenapa? Kalau saya cuma diam saja padahal saya tahu dan saya tidak melapor, berarti saya membiarkan kemaksiatan berlanjut terus. Segera lapor.
Nggak boleh. Kalian sama-sama ridho nggak? Oh sama-sama ridho, nggak usah dilaporkan. Nggak ada. Kenapa nggak boleh ridho? Ini hak Allah yang sedang kamu langgar, yaitu terjadi perzinaan. Contoh yang lain, misalkan ada orang yang menguasai tanah wakaf. Orang yang punya tanah ini, saya sudah dengar. Dia mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Saya dengar. Kita dengar. Begitu dia mati, anaknya menguasai tanah itu. Nah berarti kalau saya cuma diam saja nggak ngelapor, berarti saya seperti membiarkan perbuatan dia maksiat terus menerus, yaitu menguasai harta yang bukan hak milik dia. Maka di sini saya wajib melapor, wajib melaporkan biar ditindak, biar diserahkan hartanya. Adapun setelah saya lapor kemudian ternyata pengadilan memutuskan itu punya dia, itu urusan lain. Yang jelas saya sekarang ingin nahi mungkar dalam bentuk menindaklanjuti dari hak Allah yang sedang dilanggar, yang kalau saya tidak melapor akan kemaksiatan terus menerus. Nah itu perbedaan hak Allah. Baik, kalau hak manusia, maka untuk hak manusia nggak boleh saya langsung datang ke pengadilan untuk melaporkan kasus antara hak manusia tanpa izin orang yang bermasalah tersebut. Contoh, Ana tahu si A punya hutang sama si B. Ana tahu dari si B, si pula si A itu punya hutang sama saya. Ana tahu. Ana juga tahu benar-benar dari si A ngaku dia punya hutang sama si B dan belum dibayar-bayar, padahal sudah jatuh tempo. Dan si A punya uang. Berarti di sini ada si A berbuat zolim. Orang yang punya utang sudah jatuh tempo, nggak bayar utang. Orang yang punya uang. Orang punya utang dan punya uang sudah jatuh tempo tapi belum membayar, itu zalim. Apakah boleh saya langsung ke pengadilan untuk membantu si B? Pak Hakim, si A itu nggak bayar-bayar utang sama si B. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Dan si hakim nggak berhak dengar. Siapa kamu? Saya orangnya, pergi sana. Saya temannya, pergi sana. Karena apa? Karena kalau antum ada hak orang lain, sebelum pengadilan minta dulu sama si B. B, gimana kita laporkan ke pengadilan enggak? Saya bantu. Kamu izinkan? Izinkan. Baru saya ngelapor ke pengadilan. Kenapa saya nggak boleh langsung? Tanpa izin? Siapa tahu dia memaafkan. Nggak usah. Karena hak antar manusia boleh dimaafkan. Tapi kalau tadi perceraian, perzinaan gara-gara sudah talak 3 kok masih berkumpul, zina ini, maka saya nggak perlu saya tanya kalian ridho nggak perlu, nggak boleh ridho, malah saya harus langsung melaporkan ke pengadilan. Begitu juga ada, kita tahu ini laki-laki ini sama perempuan ini sama-sama anak susuan dulu, saya tahu disusui oleh seorang wanita, ini saudara susuan, kok menikah? Itu nggak perlu saya tanya, kalian menikah ini ridho nggak? Kalian ini anak susuan ridho nggak? Walaupun dia bilang ridho, nggak boleh, karena ini haram. Maka saya harus melapor ke pengadilan untuk memisah mereka. Nah ini diantara perbedaan antara hak Allah sama hak manusia dalam peradilan. Ya, dalam peradilan yaitu apa yang boleh sama-sama diridhoi, sama-sama memaafkan, apa yang tidak berhak sama-sama meridhoi dan memaafkan, mana yang boleh saya langsung melapor ke pengadilan tanpa minta izin orangnya, mana yang saya harus minta izin dulu sama orangnya untuk melapor ke pengadilan. Nah yang bisa membedakan ini Masya Allah, maka dia bisa menempatkan pada tempatnya antara hak Allah sama hak manusia. Nah untuk hal ini, ini bukan berhubungan dengan peradilan, ini berhubungan dengan bersikap, bermuamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan manusia. Inilah hak Allah dan hak manusia. Hak Allah di sini berhubungan dengan takwa. Kedua,
berhubungan dengan penghapus dosa. Hak kepada manusia berhubungan dengan akhlak. Baik, yang pertama tentang takwa. Dikatakan di sini takwa asal takwa adalah tameng. Asal arti kata takwa adalah tameng. Perisai. Nah, kalau kita praktekkan kepada takwa kepada Allah, maksudnya kita menjadikan antara kita dengan yang kita takutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita takutkan dari Allah? Azabnya, kemurkaan Allah, nerakanya. Maka kita menjadikan antara kita dengan apa yang kita kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada tameng. Jadi maknanya memasang tameng antara kita dengan apa yang kita takutkan dari Allah. Apa itu? Katakan di sini min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi, yaitu dari kemarahan Allah, kemurkaan Allah dan hukuman Allah, yaitu neraka. Apa bentuk tameng ini? Bentuknya adalah perbuatan taat dan jauh maksiat. Ini tamengnya kita. Nah, dikatakan di sini dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata takwa digandengkan dengan, terkadang digandengkan dengan nama Allah. Dikatakan di sini wa taratan tudhafu taqwa ila ismillahi azza wa jalla. Apa contohnya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seringnya takutlah kepada Allah. Jadikanlah antara kamu dengan Allah ada tameng. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kalau ini yang dijadikan yang seperti ini, bernama Allah, maknanya apa? Ittaqu sakhtallah, ittaqu ghadaballah. Maksudnya adalah, kalau atas nama Allah, maknanya adalah takwa dari murka Allah. Sebagaimana Allah dalam ayat lain mengatakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah mengingatkan kalian dari dirinya sendiri, yaitu agar kalian takut kepada Allah. Kok bisa kita takut kepada Allah? Kan seharusnya kita cinta kepada Allah. Iya, seorang mukmin, sikap seorang mukmin kepada Allah harus bisa menyeimbangkan antara cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Cinta kepada Allah, kepada rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, dan juga seorang mukmin harus ada rasa takut kepada Allah, yaitu takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain. Kalau kita mengambil hanya cinta kepada Allah tok, ataupun harap kepada Allah tok, taunya kita mengharapkan kasih sayang Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah, kita
tapi kita nggak pernah ada rasa takut. Ini khawatirnya kita akan menjadi seperti orang-orang murjiah. Nah, orang-orang yang berani berbuat maksiat dengan alasan Allah kan maha penyayang dan pengasih, Allah kan maha pengampun. Nah, juga kita tidak boleh mengambil salah satunya saja, yaitu rasa takut tok kepada Allah. Nggak pernah ada rasa harap terhadap rahmat Allah. Kenapa? Khawatirnya kita akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Saya nggak mungkin diampuni lagi kok. Ini pasti akan diazab, akan masuk neraka. Ngapain kalau gitu, ngapain saya berbuat taat? Paling-paling ujungnya neraka. Nah, ini gara-gara apa? Dia lebih mengambil rasa takut kepada Allah, menyampingkan rasa harap. Kalau yang tadi lebih mengambil rasa harap, menyampingkan rasa takut. Kita harus ada bersama-sama. Itu bentuknya adalah seperti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kata-kata takwa digandengkan dalam dalil langsung dengan hukuman Allah. Nah, hukuman ini bisa disebut dengan tempatnya, tempat hukuman. Apa itu? Neraka. Bisa juga bentuknya waktu, yaitu hari akhirat. Seperti dalam firman Allah, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Di sini dikatakan bertakwalah dari neraka. Apa maksudnya? Pakai tameng kalian agar tidak kena api neraka. Di sini hukuman Allah berupa neraka, tempatnya. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Adapun waktu hari kiamat, Allah mengatakan dalam dalilnya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian dari hari kalian dikembalikan kepada Allah, hari kiamat. Dalam ayat lain, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kalian dari hari yang dimana orang tidak akan bisa untuk membalas, memberikan manfaat bagi orang lain, yang tidak bisa memberi ganjaran, pahala, memberikan manfaat antara satu orang lain, yaitu hari kiamat. Jadi kita disuruh bertakwa dari neraka, tempatnya, tempat azab. Disuruh bertakwa dari hari yang adanya azab, itu hari kiamat. Kita juga disuruh bertakwa dari Allah langsung, yaitu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, kalimat takwa secara garis besar maknanya adalah berbuat taat dan menjauhi maksiat. Ini yang sering sekali kita dengar dari khatib-khatib di salat Jumat. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan kebaikan, berbuat ketaatan dan menjauhi larangannya. Nah, di sini mari kita lihat ucapan-ucapan para salaf dalam ungkapan mereka apa itu takwa. Kalau ini sudah, ini kesimpulan besar ini. Garis besarnya adalah ini. Namun para ulama, para sahabat mengungkapkan
takwa itu dalam berbagai bentuk ungkapan. Di antaranya perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, yunada yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan dipanggil, ainal muttaqun. Maka bangunlah orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yahtajibu minhum wa la yastatir, yang tidak akan dihalangi dia dari Allah, mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya, manil muttaqun, siapa yang engkau maksud, siapa orang-orang bertakwa itu wahai Mu'adz? Beliau mengatakan, qaumun ittaqus syirka wa ibadatal authan. Nah, beliau mengatakan definisi takwa, orang bertakwa dia akan dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan syirik dan penyembahan terhadap berhala, wa akhlasu lillahi bil ibadah, dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa dikatakan orang-orang yang aslut takwa. Mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti, dan mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, itu tepatnya orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas mengatakan, al-muttaquna alladhina yuhadzaruna minallahi ayahdharuna minallahi 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa'a bihi. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut dari Allah hukumannya apabila dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diketahuinya. Ini orang bertakwa. Dia takut kepada Allah apabila dia meninggalkan perbuatan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala fit tasdiqi bima jaa bihi, dengan cara mereka meyakini apa yang datang berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang janji bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah di sini berarti orang bertakwa mengumpulkan antara sifat takut dan sifat raja. Takut dari azab Allah gara-gara melanggar perintah Allah, dan mengharapkan janji Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini benar adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan, al-muttaquna ittaqu ma hurrima alaihim, ittaqau ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang menghindari, membentengi diri dari apa-apa yang diharamkan pada mereka. Wa addu mafturidha alaihim, dan mengamalkan apa-apa yang diwajibkan untuk mereka. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, takwa itu bukan dengan cara memperbanyak puasa di siang hari, dan bukan dengan cara memperbanyak salat di malam hari, dan juga bukan gara-gara dengan kedua-duanya, pagi puasa, malam salat malam. Akan tetapi takwa itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Barang siapa yang diberikan rizki berupa itu, berupa bisa menghindari maksiat Allah dan bisa mengamalkan perintah Allah, fahuwa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Apabila bisa diberikan rizki dari selain mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, lebih-lebih daripada itu, maka itu mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Di sini menunjukkan bahwa terkadang ada orang yang puasa siang hari, tapi pengharaman Allah tetap lanjut. Ada orang yang malam harinya sholat malam, tapi besoknya apa yang Allah haramkan tetap lanjut. Apa yang Allah wajibkan yang lain
masih ditinggalkan. Maka di sini belum dikatakan takwa. Takwa itu benar-benar melakukan perintah, menjauhi larangan. Kalau memang mau ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, maka itu baru kebaikan di atas kebaikan. Jangan kita cuma mengejar perbuatan sunnah, puasa terus, sholat malam terus, tapi kewajiban kita tinggalkan, kemaksiatan kita langgar. Berkata Talak bin Habib, takwa itu adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah dengan tujuan mengharapkan pahala Allah. Ini paling banyak yang diucapkan oleh para ulama, diucapkan oleh khatib. Definisi yang Talak bin Habib lebih banyak dibacakan. At-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Di dalamnya mengandung mengamalkan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah. Maksudnya apa? Mengamalkan ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan tujuannya mengharapkan pahala dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang meninggalkan sesuatu dianggap maksiat, ternyata menurut Allah bukan maksiat. Jadi kalau mau meninggalkan maksiat benar-benar di atas petunjuk Allah bahwasanya itu maksiat, berarti harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Takhafu iqaballah, tujuannya adalah kamu menghindari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala anhu punya definisi yang lain. Beliau mengatakan sempurnanya takwa kepada Allah yaitu apabila dia berhasil menghindari dari membentengi diri dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang walaupun perbuatan tersebut sebesar biji dzarrah. Bukan hanya menghindari perbuatan salah yang besar, enggak. Perbuatan kecil pun dia berhasil menghindarinya. Itu baru dinamakan sempurnanya takwa. An yattaqillaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqali dzarrah. Orang bertakwa kepada Allah, menghindari maksiat kepada Allah sampai yang dihindari itu walaupun maksiat sebesar biji dzarrah. Itu baru orang bertakwa. Kalau cuma meninggalkan yang haram, yang besar, tapi yang kecil-kecil tetap dilakukan, itu belum takwa yang sempurna. Beliau melanjutkan, sampai orang itu meninggalkan sesuatu yang halal, khawatir terjatuh kepada yang haram. Jadi dia terkadang meninggalkan yang halal, nggak mau makan yang halal, khawatir dia jatuh kepada yang haram. Nggak mau melakukan perbuatan yang boleh, khawatir nanti terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Itu baru bertakwa namanya. Jadi bukan hanya meninggalkan haram, meninggalkan yang haram, meninggalkan makan yang haram, toh bukan. Sampai yang halal ditinggalkan dengan tujuan untuk tidak jatuh kepada yang haram. Itu baru bertakwa. Jadi sudah meninggalkan sampai sebesar biji dzarrah. Berkata Al-Hasan lagi, takwa itu, beliau mengatakan takwa itu baru disematkan kepada orang-orang yang bertakwa. Baru kata-kata label takwa baru diberikan melekat pada orang-orang yang bertakwa, hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Sampai orang-orang yang bertakwa tersebut, ada orang kadang-kadang menghindarkan maksiat, sudah dinamakan bertakwa, tapi label ataupun gelar takwa belum melekat pada diri dia. Sampai kapan? Sampai dia mau meninggalkan yang halal, khawatir terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Dia memang tidak berzina, tapi dia meninggalkan sesuatu yang bisa menjerumuskan ke zina. Nah, bahkan terkadang perbuatan-perbuatan yang itu mubah, tapi khawatir dia akan mengarahkan ke sana.
perbuatan-perbuatan yang mubah sama tetangga, tapi dia khawatir nanti akan menjerumuskan ke dalam kezoliman kepada seseorang. Perbuatan-perbuatan yang menurut orang itu adalah nggak apa-apa, ambil aja. Enggak. Kenapa? Khawatir nanti ternyata nggak boleh. Itu masya Allah kalau ada orang sudah seperti itu label takwa sudah melekat pada diri dia. Berarti di sini menunjukkan bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjuangan kita itu masih panjang. Karena bertakwa itu bukan gelar yang bisa didapatkan dalam satu hari. Walaupun sudah kita dapatkan, ternyata masih perlu kita pertahankan agar label ini tetap berada pada diri kita sampai akhir perjuangan kita, yaitu kematian. Berkata Ats-Tsauri, baru dinamakan orang bertakwa apabila dia menghindari sesuatu yang tidak pantas untuk dihindari. Masya Allah, gimana ini? Dia menghindari sesuatu yang tidak perlu untuk dihindari. Apa maksudnya? Yang seperti itu tadi. Itu halal loh. Iya halal. Tapi saya nggak mau melakukan, khawatir jatuh kepada haram. Ini yang dinamakan dengan zuhud sudah. Tingkat tinggi ini sudah. Nah, ini yang dinamakan dengan wara', tingkat tinggi sudah. Ini halal loh. Iya saya tahu halal. Ini ulama sudah menghalalkan loh. Iya. Tapi kenapa ngamalkan? Ya khawatir saya. Jadi kalau saya amalkan akan terjerumus ke yang itu loh, yang hal. Itu kan dekat-dekat kan? Dekat-dekat ini dengan itu kan? Iya, khawatir itu. Nah, yang seperti inilah baru dinamakan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Berkata Musa bin A'yan, Musa bin A'yan mengatakan, orang-orang bertakwa merekalah orang-orang yang menghindari dari hal-hal yang halal, takut kalau mereka terjatuh kepada yang haram, maka dengan demikianlah baru Allah SWT menamakan mereka orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis dikatakan, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Ternyata ada hadis dalam hal ini. Seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sampai dia menghindari sesuatu yang tidak mengapa. Sebenarnya nggak mengapa ini, dilakukan nggak mengapa. Dia menghindari ini khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang terlarang. Ini yang dimaksudkan dalam hadis yang telah kita lewati. Manit taqasyubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang meninggalkan syubhat itu orang yang telah terlindung kehormatannya dan agamanya. Syubhat itu adalah sesuatu yang tercampur halal dengan haram. Yang orang lihat ini adalah halal, tapi dihindari gara-gara takut terjerumus ke dalam yang haram. Berkata Maimun bin Mihran, orang yang bertakwa lebih, apa istilahnya kita katakan, orang yang audit itu kalau saking detailnya audit apa dinamakan? Orang lagi audit harta, jeli. Ya bisa kata-kataan itu ya. Beliau mengatakan di sini orang yang bertakwa itu lebih jeli untuk mengaudit dirinya daripada jelinya seorang partner yang kikir ketika mengaudit perbuatan partnernya yang lain. Masya Allah. Jadi antum bergabung sama A, bergabung sama B, bikin usaha. Antum 50% atau 50 juta, 50 juta, 100 juta. Baik, usaha ini dikelola oleh si B misalnya. Nah, antum kan pelit orangnya, pelit. Enggak, sedetil-detilnya akan dibahas. Mau apa sampai 100 rupiah pun akan antum tanyakan. Sampai berangkat ke sana berapa ongkosnya? 7.500, 500-nya minta kembalikan. Kasih 8.000, 500-nya minta kembalikan. Kalau orang pelit kan gitu kan? Beda kalau orang yang ini Pak ongkos tadi 7.500, ini uang udah ambil aja kembaliannya, kan gitu kan? Anda enggak, orang pelit mana? Ini. Dia berpartner
Saking pelitnya, kamu itu harus kembalikan semuanya bagian saya. Kamu harus kasihkan, gak ada sedikit pun bagian kamu yang lebih. Pokoknya kita harus sama pembagiannya. Nah, kata Maimun bin Mihran, orang yang bertakwa ketika dia mengaudit dirinya tentang kesalahannya, kebaikannya, itu sangat jeli, lebih jeli daripada seorang partner mengaudit perbuatan partnernya yang lain dalam syarikat. Itu baru dinamakan bertakwa. Kalau masih toleran, Pak kemarin rugi gara-gara saya, nggak apa-apa. Itu masih berbuat maksiat, nanti, itu enggak. Saking jeli, nggak boleh berbuat maksiat, nggak boleh salah sedikit pun, melenceng sedikit pun nggak boleh. Itu belum bertakwa, kata beliau. Ibnu Mas'ud menafsirkan, ini juga banyak disebutkan oleh khatib, karena bentuknya adalah bentuk sajak. Beliau katakan, ketika beliau membaca ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau menafsirkan an yuta'a fala yu'sa. Allah, yaitu Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsa. Allah diingat dalam zikir, jangan dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, yaitu disyukuri, jangan dikufuri. Itu definisi takwa menurut beliau adalah taat, tidak dimaksiati, berzikir, tidak melupakan Allah, mensyukuri Allah, tidak mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barulah dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian beliau mengatakan, yang mensyarah ini mengatakan, kita tadi mengatakan berbuat taat dan menjauhi maksiat. Cuma terkadang atau kebanyakan kalimat takwa dipakai untuk hanya meninggalkan kemaksiatan. Ini kebanyakan ya. Walaupun definisinya adalah tadi mengamalkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, tapi kebanyakan dalam ucapan kita pakai untuk yang ini. Apa contohnya? Contohnya dalam keseharian kita, kalau lihat orang yang berbuat salah, kita akan mengatakan ittaqillah. Ya akhi, ittaqillah. Ittaqillah, jangan. Kapan kita lakukan itu? Ketika nyuruh atau ketika ngelarang? Ketika ngelarang. Jarang kita pakai luruh. Ya, misalnya bahkan kalau kita ada orang-orang yang lagi biasa-biasa saja, ya akhi ittaqillah. Loh, apa? Ana salah apa? Loh, ittaqillah itu kan berbuat kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Saya kan ittaqillah biar kamu berbuat kebaikan. Enggak, itu jarang pemanfaatan kata-kata itu. Jadi kalau untuk menyuruh orang lain, mengucapkan ke orang lain, kebanyakan dalam hal untuk meninggalkan maksiat ataupun menyuruh dia taubat, menyuruh dia untuk minta ampun dari maksiat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang takwa. Beliau menjawab, "Kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri?" Masya Allah, beliau membuat qiyas ya, agar lebih untuk analisa seorang itu diajak bekerja analisanya. "Kamu pernah melewati jalan berduri?" Dia jawab, "Pernah." "Apa yang kamu lakukan?" Kok dia mengatakan, "Maka aku akan berhati-hati aku akan melihat setiap jalan, kalau di tempat aku mau menapaki jalan tersebut ada duri, aku akan menghindarinya. Aku akan mencari yang tidak ada durinya." Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah yang dinamakan dengan takwa. Apa? Beliau mengatakan meninggalkan maksiat.
Kamu setiap saat ada maksiat di sini nggak akan ke situ, maksiat di sini nggak ke situ. Oh itu nggak ada maksiat, itu mubah, kamu akan melakukan ke situ. Jadi di sini penggunaan kata-kata takwa untuk dominannya adalah untuk menghindari maksiat. Nah. Berkata Bakar bin Khunais. Nah, ini yang mungkin kita bisa memakai perkataan beliau ini untuk menafsirkan kata Talak bin Habib, yaitu kalau mau mengamalkan kebaikan harus sesuai petunjuk Allah, harus tahu petunjuk Allah. Kalau mau menghindari kemaksiatan juga harus tahu petunjuk Allah. Beliau mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang bertakwa padahal dia sendiri tidak tahu dari apa dia sedang bertakwa. Bagaimana seorang itu bisa menjadi orang bertakwa, dia sendiri tidak tahu dari apa dia harus menghindari. Beliau misalkan, ini perkataan Bakar bin Khunais. Nah, yang mendengar ucapan beliau ini yang bernama Ma'ruf al-Karhi, beliau memisalkan. Beliau mengatakan, idza kunta la tuhsin tattaqi akal riba. Kalau kamu tidak pinter, tidak tahu cara bertakwa, kamu akan makan riba juga. Kenapa? Karena kamu tidak tahu yang mana riba, yang mana bukan. Kamu tidak belajar dari petunjuk Allah yang mana riba, yang mana bukan. Sehingga kamu maunya bertakwa, ternyata makan riba juga. Bagaimana dikatakan orang itu bertakwa padahal dia tidak tahu apa yang sedang dia takwakan? Bagaimana seseorang itu dikatakan menghindari maksiat, dia tidak tahu yang mana maksiat. Bagaimana seorang dikatakan berbuat taat, dia tidak tahu yang mana taat. Jangan-jangan perbuatan yang dianggap taat itu adalah maksiat, perbuatan yang maksiat yang dihindari ternyata itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau melanjutkan, wa idza kunta la tuhsin tattaqi laqita laqiyatka imra'atun falam taqud basaraka. Kalau kamu tidak pintar, tidak tahu cara bertakwa, tidak tahu cara bertakwa, maka siapa tahu ketika ada perempuan yang menemui kamu tidak menundukkan pandangan. Karena mungkin kamu anggap boleh memandang. Kamu belum belajar sehingga kamu kira memandang wajah wanita itu boleh-boleh saja, padahal itu dilarang. Beliau melanjutkan, wa idza kunta la tuhsin tattaqi wada'ta sayfaka ala atiqika. Kalau kamu tidak tahu cara untuk bertakwa, kamu akan mengambil pedang, bawa terus pedang kepada kamu untuk membunuh orang lain. Yang kamu bunuh itu ternyata orang yang nggak boleh dibunuh. Semuanya itu gara-gara apa? Gara-gara maunya bertakwa tapi tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dengan takwa tersebut. Maka kita kalau mau bertakwa harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.